Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia dan akhirat, Ketua Staima Bapak Muhammad Faisal MMPD, rekan saya kuliah S3 di UIN Alauddin Makassar. Kita doakan Bapak Muhammad Faisal panjang umur sampai kira-kira seminggu mau kiamat lah. Itu lama yang nyusahi. Beserta jajarannya, kemudian orang tua kita, guru kita, hadir juga di tengah-tengah kita ini. Ini orang tua kita, Bapak Dr. Andes Haji Senen Mariono, MSI. Alhamdulillah sudah tempat yang keempat saya ceramah ini, beliau selalu hadir. Padahal beliau itu anggota dewan. Belum pernah terjadi dalam hidup saya 4 kali ceramah berturut-turut, 4 kali juga dihadiri anggota dewan. Baru terjadi di Kabupaten Sintang. Cuman yang paling enak bagi saya, beliau ini orangnya humoris. Saking humorisnya sampai bingung saya, mana serius, mana yang gurau. Masya Allah, luar biasa. Kita doakan juga beliau sehat selalu, bahagia bersama keluarga, dan Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Juga kepada Bapak Amin Sodik, Ketua Masjid Al-Amin. Kemudian teman saya juga Bapak Zakaria, Nanang Zakaria. Mohon maaf tidak bisa disebutkan semua pangkat dan jabatannya serta gelarnya, karena khawatir bermaksud hati ingin menghormati, tapi justru sebaliknya nanti jadi tidak sopan. Walaupun tidak saya sebutkan. Dan terakhir ini mahasiswa dan mahasiswi Staima, mudah-mudahan kalian di masa yang akan datang adalah menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama sudah saya jadi penceramah ini, dari tahun 2003. Sekarang 2022, berarti udah 19 tahun. Baru inilah dapat judul ceramahnya Hukum Islam dan Moderasi dalam Beragama. Belum lagi ceramah udah berpeluh-peluh saya. Beratnya judul ini. Tapi insya Allah kita akan bahas ini. Dan kabarnya memang di sini ada jurusan syariah. Ibu bapak serta mahasiswa sekalian, moderasi itu apa? Nah, kita kan harus tahu dulu moderasi. Moderasi itu bahasa Arabnya wasatiyah, wasaton. Bisa dilihat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 158. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian, yaitu umat wasato. Wasato memiliki pengertian 3 kalau kita lihat terjemahannya. Pertama, wasato diartikan sebagai adil. Jamaknya ausat. Kita ini orang Indonesia susah menyebut ausat. Jadi gimana bacanya? Wasit. Wasit itu tengah-tengah. Ada juga yang mengartikannya itu adil. Wasato itu adil. Jadi moderasi itu artinya adil. Apa pengertian adil? Ada yang mengartikan adil itu sama rata. Jadi semuanya sama. Ini 20, ini 20, ini 20. Menurut sebagian pendapat ini adalah adil. Tapi kalau saya punya anak 3,
yang satu SMP, yang satu SMA, yang satu kuliah. Saya kasih uang jajan semuanya 5.000. Adil enggak? Tidak adil. Jadi pengertian adil yang paling tepat sebenarnya yang paling mendekati adalah pendapatnya Imam Al-Ghazali. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada tulisan di depan kampus, buanglah sampah pada tempatnya. Adil atau tidak adil? Adil. Lawan dari adil, zolim. Zolim berpahala atau berdosa? Kalau adil berpahala atau berdosa? Berarti orang yang buang sampah zolim atau adil? Yang buang sampah sembarangan zolim atau adil? Zolim. Zolim berdosa atau berpahala? Berarti buang sampah sembarangan berdosa. Kalau buang mantan pada tempatnya berpahala. Buanglah mantan pada tempatnya. Nah, jadi itu pengertian wasato. Yang ketiga, wasato itu diartikan tengah-tengah. Umat Islam ini katanya umat yang harus tengah-tengah. Inilah umat yang terbaik. Tetapi tidak selamanya yang tengah-tengah itu baik. Saya kasih contoh. S1, S2, S3. Yang tengah-tengah siapa? Apakah yang terbaik yang S2? Belum tentu. Belum tentu. 1, 2, 3, 4, 5. Yang tengah-tengah berapa? 3. Apakah yang terbaik 3? Ini 5 jari. Yang tengah-tengah, jari tengah. Apakah ini yang terbaik? Belum tentu. Justru ini jarang dipergunakan. Yang sering, yang ini. Buat apa ini biasanya? Ini adalah simbol satu kesatuan, persatuan. Ini jempol. Jempol ini orang pemimpin. Nah, ini Pak Senen Mariono ini pemimpin. Saya dapat kabar katanya beliau ini yang sudah semangat mati-matian ingin berdirinya Staima ini, dan kabarnya beliau ikut membantu pembangunan Staima ini, Pak. Betul, Pak? Jadi Bapak tidak usah khawatir kalau esok lusa mati. Tidak usah khawatir. Karena pahalanya sudah banyak. Pahalanya sudah banyak. Anak-anak yang belajar di sini, mahasiswa, mahasiswi, kalian yang keluar rumah menuntut ilmu, apa kata Nabi? Man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Dia dapat pahala seperti orang yang jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Kalian dapat pahala jihad, nanti Pak Senen walaupun sudah mati tetap dapat pahala yang sama dari yang kalian kerjakan di sini. Siap Pak Haji? Insyaallah siap ya. Siap gak siap, mau tidak mau. Kalau saya dibandingkan dengan Pak Senen, kira-kira siapa yang duluan? Insya Allah saya duluan. Duluan nyelawat maksudnya. Tidak mesti begitu. Tadi kan sudah disebutkan, ajal itu tidak melihat tua, tidak melihat muda. Kalau dia malaikat maut mau datang, dia tidak melihat akta kelahiran. Dia tidak melihat kapan kita dilahirkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nah, ini jempol ini pemimpin, orang-orang yang punya kuasa. Yang kedua, telunjuk. Ini simbol orang kaya. Nah, ini orang-orang kaya kalau dia nunjuk selesai urusan. Jalan kata dia, aspal. Besok di aspal jalan. Yang miskin-miskin jangan coba nunjuk-nunjuk. Aspal, besok makin berlobang. Yang tengah, siapa yang tengah-tengah ini? Inilah TNI, inilah Polri, inilah ulama. Dia tidak ke kiri, dia tidak ke kanan. Dia tengah-tengah menjadi wasaton, wasit di antara yang 5 ini. Nah, yang keempat ini jari manis. Jari manis ini siapa? Anak muda.
Masa yang paling manis adalah masa muda. Yang kelima namanya kelingking. Ini perempuan. Perempuan walaupun dia kecil tapi mantap. Banyak jempol kalau dia sweet kalah ini sama kelingking. Hebat kan kelingking itu. Nah, kita oleh agama dari ayat tadi yang saya bacakan harus menjadi umat yang wasato, tetapi tetap ditempatkan pada porsinya. Jadi untuk menjadi umat yang wasato, wasaton, harus punya ilmu pengetahuan. Kalau tidak, maka kacaulah kehidupan beragama kita. Kenapa? Al-Quran sudah tidak turun lagi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lama wafat. Tidak mungkin ada hadis lagi. Maka dalam beragama harus ada yang namanya moderasi beragama. Kalau tidak, akan banyak masalah-masalah kehidupan yang tidak kita dapatkan jawabannya. Nah, sekarang kita sering dengar ada slogan, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Pernah dengar itu? Pernah adik-adik mahasiswa pernah dengar slogan, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah? Kalau saya digitukan, saya nggak mau kembali. Kenapa? Wong saya nggak kemana-mana. Kenapa kita disuruh kembali kepada Quran dan Sunnah? Selama ini kita sudah sama Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak kemana-mana. Kita tetap sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang menyuruh kembali itu berarti selama ini dia pergi, dia yang jauh. Nah, ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Kata Nabi dalam hadis riwayat Al-Hakim, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat buat selamanya. Dialah kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan sunnah Nabi Rasulnya. Cuman kalau ada orang mengatakan kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, terbagi dua lagi. Orang kembali kepada Quran dan Sunnah ini terbagi dua. Ada yang disebut dengan EKA, ekstrim kanan. Ada yang disebut dengan EKI, ekstrim kiri. Pertama EKA, ekstrim kanan. Pokoknya ini ayatnya, ini hadisnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fahuwa kafirun. Kalian yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kalian adalah kafir. Menerapkan demokrasi, kafir. Nasionalisme, kafir. Peringatan halal bihalal, bid'ah, kafir. Maulid Nabi Isra Mi'raj, kafir. Maka kalian yang kafir ini semuanya adalah bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat kalian masuk neraka semua. Ini acaranya halal bihalal. Kalaulah halal bihalal dianggap bid'ah, kafir, berarti kita semua di ruangan ini masuk neraka semua. Yang paling dulu masuk neraka Pak Senen. Ini kalau ini dianggap bid'ah berarti masuk neraka semua kita. Pak Senen masuk, Pak Faisal hangus, Pak Nanang Zakaria gosong. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Tidak semudah itu menghukumi orang. Tradisi-tradisi Islam, tradisi-tradisi yang ada di Nusantara tidak cocok dengan ajaran Islam, kafir, bid'ah, sesat, masuk neraka. Ini namanya ekstrim kanan. Yang kedua ada namanya nih ekstrim kiri. EKI, ekstrim kiri. Semua agama itu sama. Oh, tidak bisa. Kalau semua agama sama, pasti yang ditinggalkan agama Islam paling dulu. Kenapa? Karena orang yang beragama Islam kalau mau masuk surga sangat sulit. Karena harus berjilbab, harus puasa sebulan penuh, harus haji ke Baitullah, harus sholat 5 waktu, menjaga omongan, berat jadi umat Islam. Sementara di agama lain ibadahnya cuma seminggu sekali.
Nyanyi-nyanyi masuk surga. Kalau semua agama sama, Islam mungkin yang paling dulu ditinggalkan. Tidak sama. Nah, ini namanya ekstrim kiri. Sama semuanya. Nanti Natal ikut, Waisak ikut, Imlek ikut, Jingle Bell, Jingle Bell ikut. Kalau sudah urusannya akidah, wala ana abidu ma abatum wala antum abidu nama a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi bagaimana sebenarnya yang paling baik? Yang paling baik waja'alnakum ummatan wasatah. Kalian hendaknya menjadi yang pertengahan. Jadi boleh kita hidup berdampingan dengan non-muslim. Nabi berdampingan dengan non-muslim. Nabi hidup berdampingan dengan Yahudi Bani Nazir. Nabi berdampingan dengan Yahudi Bani Quraizah. Nabi berdampingan hidup dengan Yahudi Bani Qainuqa. Berdampingan Rasulullah dalam urusan sosial, gotong royong, kemanusiaan, selalu bersama-sama. Tapi kalau udah urusannya akidah, mereka ibadah tidak kita ganggu, kita ibadah tidak mereka ganggu. Itulah toleransi yang sebenarnya. Lakum dinukum waliyadin. Di sini banyak non muslim, di Sambas juga sama banyak. Ustadz Hatoli ada temannya non muslim? Ada. Banyak. Ada Li Chong Sui, ada Wan Seng An, Nyi Chian Chan Pek, Li Kian Lo, Jamin Jaipung. Banyak teman saya. Nanti kalau dia kawinan, Ustadz Hatoli datang acara perkawinan, datang. Saya datang. Ketika Li Chong Sui kawinan, datang saya. Jadi nanti bagaimana? Saya lihat dulu. Ini tempat makannya terbagi dua. Yang satu Muslim food, makanan Muslim. Sebelah kiri non-Muslim food, makanan non-Muslim. Saya masuk Muslim food. Teman saya masuk ke non-Muslim food. Sini, itu non-Muslim food. Minta kuahnya aja Pak Ustadz. Minta kuahnya kata dia. Lalu nanti Ustadz mendoakan dia. Mendoakannya selamat ya atas pernikahannya. Mudah-mudahan sampai ke negeri impian. Sudah. Jangan masuk acara pernikahan non-muslim lalu berdoa. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tidak nyambung karena pinnya beda. Nah, inilah yang dimaksud dengan ummatan wasaton. Kita tidak benci mereka, apalagi sampai memusuhi mereka, apalagi sampai berbuat radikal. Yang beda agama, beda keyakinan, pancung kepalanya, bakar rumahnya, larikan bininya. Ini ekstrim luar biasa, Pak. Umat Islam tidak begitu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Muhammad kau kuutus, kata Allah, kecuali menjadi rahmat buat seluruh alam. Islam ini sebenarnya agama yang damai. Sesuai dengan namanya salam. Salam itu artinya damai. Kalau ada orang Islam yang melakukan teroris, yang melakukan tindakan radikal, yang melakukan bom bunuh diri, yang salah bukan Islamnya, tapi yang salah Muslimnya. Bukan agamanya yang salah, orangnya yang salah dalam memahami agama Islam. Ibaratkan ada suatu produk bagus. Ini ada misalkan satu produk bagus, tapi bintang iklannya salah. Orang nggak percaya. Kalau saya bagusnya iklan apa nih kira-kira? Iklan susu sehat supaya gemuk. Orang nggak percaya. Kenapa? Bintang iklannya kurus. Bagusnya saya ini kan iklan Adem Sari. Sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, itu tandanya panas dalam. Ademkan dengan Adem Sari. Kalau bintang iklannya bagus, orang jadi percaya. Biar bagaimanapun bagusnya suatu produk, tapi bintang iklannya salah, orang tidak percaya. Ada tukang jual obat kumis, tapi yang jualan tidak berkumis.
Itu orang nggak percaya. Bagaimana kok bisa jual obat kumis yang jual nggak berkumis, kata orang. Ada ibu-ibu jualan jilbab, tapi yang jualan nggak berjilbab. Orang nggak percaya. Jadi memang benar kata Jacques Jacquelin, seorang mu'alaf dari Perancis. Apa kata dia? Untung saya masuk Islam sebelum kenal dengan orang Islam. Kalau kenal dengan orang Islamnya dulu, mungkin saya tidak masuk Islam. Kenapa? Tingkah laku orang Islamnya ini na'udzubillah. Tulisan besar, buanglah sampah pada tempatnya. Ada tulisan di bawah, an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Tapi yang paling kotor siapa? Umat Islam. Saya kesini pakai pesawat. Di Bandara Spadio Internasional Pontianak, WC-nya luar biasa, toiletnya bersih. Sekarang lihat masjid-masjid umat Islam. Kalau di bandara kita bingung, di mana toilet ya, di mana toilet ya. Sekarang kita gampang nyari toilet. Tarik napas dalam-dalam. Di sana. Saking baunya WC kita ini. Makanya banyak orang nggak percaya sama Islam. Gimana orang Cina mau masuk Islam? Gimana orang Dayak mau masuk Islam? Umat Islamnya iklannya nggak bagus. Ngomongnya nggak enak kita dengar. Kita belanja saja. Mohon maaf, bukan mau merendahkan umat Islam. Tidak semuanya. Tapi ada. Kalau kita belanja di tokohnya orang Cina misalkan, begitu kita datang, cari apa bang, beli apa bang, bagus. Coba ke tokohnya orang Islam. Kalau kita nggak nanya, dia nggak nanya. Berapa ini? 10.000. Yang ini berapa? Itu ada harganya. Tapi tetap dia adalah saudara kita. Kita beli jualannya. Ku tahu kau nanggung keluargamu. Ku tahu anakmu ada yang sakit. Nih, ku beli sebagai rezeki titipan dari Allah. Mudah-mudahan anaknya sehat. Kita ini pertimbangannya kemanusiaan. Nah, dalam konsep kita beragama di era masyarakat milenial ini, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, umatan wasaton adalah mereka yang mengambil dari regulasi-regulasi hukum Islam yang telah ada di Indonesia. Adapun yang tidak sesuai dengan keadilan yang hidup di masyarakat, undang-undang atau regulasi tersebut boleh diajukan namanya judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini tidak cocok lagi Pak Ustadz, harus direvisi. Nanti ini tugas dari yang jurusan syariah, akhwalul syahsiyah. Mana undang-undang yang kira-kira tidak sesuai lagi yang harus direvisi? Ini menurut saya. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 4. Seorang suami dibolehkan menikah lebih dari satu orang bila 3. Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2. Mendapat cacat badan yang tidak bisa disembuhkan. 3. Tidak bisa memberikan keturunan. Ini namanya syarat alternatif. Ada salah satu dari 3 saja. Satu saja dari yang 3 ini, suami diizinkan mengajukan poligami, izin poligami ke pengadilan agama. Tetapi ada pasal 5. Seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang, 1. Hendaklah izin dari istri-istrinya. 2. Mampu berlaku adil. 3. Mampu memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ini namanya disebut syarat kumulatif. Yang tadi alternatif, yang kedua kumulatif. Tapi dari sekian banyak syarat-syarat ini, yang terpenting adalah syarat kumulatif. Dan yang paling penting lagi dari syarat kumulatif, bila seorang suami ingin menikah lebih dari satu orang, adalah izin istri. Soal yang 3 ini nggak masalah. Yang penting sudah diizinkan sama istrinya. Gaskan Pak. Istri saya sehat Pak Ustadz, sehat. Istri saya punya anak, punya. Kemudian dia menjalankan kewajibannya. Iya, tapi saya diizinkannya nikah sekali lagi Pak Ustadz. Laksanakan. Karena sudah diizinkan. Izinnya ini yang berat Pak.
Nah, Ibu Bapak, lalu bagaimana kalau ternyata istri ini sakit, Pak Ustadz? Ya, tidak menjalankan kewajibannya. Ya, terus dia mandul, tidak bisa memberikan keturunan. Ya, suami boleh izin poligami dengan syarat izin istri. Terus, kalau istri tidak mengizinkan bagaimana? Maka, kalau si istri tetap tidak mengizinkan, pilihannya istri diceraikan. Ini kan menjebak undang-undang begini. Udahlah istri sakit, sudahlah istri ini cacat, tersiksa lagi fisiknya, ditambah poligami, makin luka hatinya. Di mana lukanya? Di sini. Di mana sakitnya? Di sini. Sakitnya tuh di sini. Ini undang-undang menurut saya ya, sekali lagi menurut saya ini menjebak perempuan. Harus di judicial review. Nah, ini kalianlah nanti tugasnya. Nah, lalu apa lagi? Ini salah satu tentang undang-undang yang menurut saya menjebak. Yang bagus bagaimana? Ya kalau istri sudah mengizinkan selesai. Ibu-ibu, ibu BKMT, kan udah punya suami kan? Masih ada suaminya? Masih hidup? Sehat? Masih setia sama ibu? Andai kata, ini kan andai kata, si bapak suami ibu esok mau nikah lagi. Yang paling penting izinnya. Gimana cara izinnya Pak Ustadz? Nih saya kasih tahu, khususnya yang udah menikah. Kalau yang belum, ingat-ingat aja ceramah ini. 20 tahun akan datang mungkin nanti kan dia ingat. Gimana cara izinnya Pak Ustadz? Ngomong saja begitu? Tidak. Harus bikin surat pernyataan di atas materai 10.000. Sekarang 10.000, dulu 6.000. Tempel. Nanti pulang dari sini Pak. Ya, Pak Haji Senin mungkin mau nyoba, boleh. Walaupun beliau lebih tua dari saya, mungkin nafsunya lebih tinggi dari saya. Cari nanti toko yang ada jual materai 10.000. Beli boleh kertas HPS atau kertas folio bergaris boleh. Nah, tempellah materai itu di kertas tersebut. Suruh istrinya tanda tangan. Kapan Pak Ustadz? Ya terserah, nanti subuh bolehlah. Selesai sholat subuh. Ngomong baik-baik. Dek, apa bang? Mau nggak kamu masuk surga secepat kilat? Mau, kata dia. Gimana caranya bang? Tolong kau tanda tangan di sini. Apa itu bang? Baca ajalah sendiri. Baca sama istri. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat, alamat, tanggal lahir dengan ini, lillahi ta'ala, ikhlas dunia akhirat, mengizinkan suami saya menikah sekali lagi. Sampai bolong kertas di tanda tangan. Surat itu dibawa ke Pengadilan Agama Kabupaten Sintang. Kalau di Sintang nih saya nggak tahu kantornya, tapi kalau di Sambas nanti saya kawankan lah. Nanti hakim Pengadilan Agama akan manggil, wahai ibu istri pertama, iya, betul nih tanda tangan ibu, betul Pak Hakim. Tidak ada terjadi cekcok di rumah tangganya, tidak ada Pak Hakim. Jadi ibu izinkan suaminya nikah sekali lagi, izinkan Pak Hakim. Cepat sudah ketukkan palu ke meja. Bila perlu jangan ke meja, itu kepala laki saya ketuk. Lepas. Sah. Lalu surat izin tersebut dibawa ke kantor urusan agama kecamatan. Tadi kami lewat dekat kantornya sini. Kan gampang tuh. Nanti Pak KUA pun akan nikahkan. Bapak mau nikah lagi? Ya, ada surat izin dari pengadilan? Ada. Ini Pak. Oke, aku nikahkan engkau dengan Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Tidak pernah kau buka sampai mati. Itu sah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. KUA-nya pun geram giginya nih mendoakannya. Kenapa? Rupanya nikah sama mantannya.
Pas acara resepsi Pak KUA pun diundang, tapi dia nggak mau mendoakan. Barakallahu lakum wa barakalakum. Lalu akhirnya dia pun nyumbang sebuah lagu di organ tunggal. Harusnya aku yang di sana. Udah habis waktunya, Pak? Udah. Habis ini ada tanya jawab lagi nggak, Pak? Oh, 5:30 tidak ada. Berarti kita sudahi sajalah ya. Nah, terus lagi. Tadi ini soal moderasi beragama. Untuk bisa hidup yang bermoderisasi dalam beragama, syaratnya hanya satu, harus punya ilmu pengetahuan tentang ini. Kalau tidak, dia akan menafsirkan ayat, menafsirkan hadis semau otak-otaknya saja. Inilah yang membuat orang menjadi keras, membuat orang menjadi radikal, membuat orang memahami agama hanya letterlek, sementara masalah-masalah yang kita hadapi sekarang banyak sekali yang tidak ditemukan ayat dan hadisnya, sehingga memerlukan ijtihad dan pemahaman yang mendalam dari tuan-tuan guru kita. Di pasal 4 tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, istri yang tidak punya keturunan, suami boleh mengajukan poligami. Ini kan sedih sekali. Kata ibu, Ustadz, kata suami saya, kalau mau masuk surga secepat kilat, izinkan saja dia menikah. Bu, mau nggak ngizinkan suaminya menikah lagi? Kenapa tidak? Nanti ibu masuk surga secepat kilat. Ah, Pak Ustadz, masuk surga kan secepat kilat, tidak harus dipoligami, Pak Ustadz, banyak jalan lain. Betul, tapi jalannya macet semua. Jalan tol ini poligami, Bu. Nah, tapi undang-undang kita, negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, soal pengaturan anak ini sudah diatur. Ada namanya KB, keluarga berencana, 2 anak cukup. Walaupun saya nggak setuju, saya lebih setuju 2 istri cukup. Kenapa saya kasih tahu Pak Ketua Staima, Pak Muhammad Faisal, saya ini 7 beradik. 7 bersaudara. Saya anak kelima dari 7 bersaudara. Dari 7 bersaudara itu sayalah yang paling ganteng. Kata ibu saya. Itu saya. Tapi istri saya, ini mahasiswi mohon maaf saya sudah beristri. Mudah-mudahan tidak ada yang kecewa. Istri saya itu 14 bersaudara. Woi, baguslah itu. Saya pun sempat nanya sama mertua saya, Pak, saya kira saya 7 adik beradik ini udah ramai. Rupanya bapak lebih ramai lagi 2 kali. Apa kata dia? Hei Hatoli. Dia pakai Hatoli sama saya, tidak pakai Ustadz. Kan sama mertua, Pak. Kita harus memuliakan mertua kita. Akrim hamaka kama akrim abaka. Muliakan mertuamu, kata Nabi, sebagaimana kau muliakan orang tuamu. Jadi ini abang-abang, kalau nanti sudah menikah, hormati mertua sebagaimana kita menghormati orang tua kita sendiri. Jangan mertua lagi enak-enak nonton televisi sambil merokok ditendang. Hei, apa lu merokok sih? Itu mau dipecat jadi menantu. Saya ngomong sama ayah mertua saya, ya, anak ayah banyak sekali. Alhamdulillah, kata dia. Petuah orang tua dulu, banyak anak, banyak rezeki. Kok gitu, Pak? Ya iyalah, anak saya 14, sekarang semuanya sudah kerja. Sekarang tiap bulan, masing-masing 1 orang ngasih 1 juta. Berarti 1 bulan berapa gajinya? 14 juta. Apa kata dia? Kalau tahu gini dulu ku tambah lagi anakku. Nah, bapak ibu yang baru 2 anaknya pulang nanti malam gaskan lagi. Kalau kuat. Kalau ya dia yang istri pertama nggak kuat Pak Ustadz, ya saya anjurkan buka cabang lah.
Orang yang berpikirannya pendek akan berkata, berarti anak ini harus banyak, tidak perlu diurus Pak Ustadz. Ini orang memahami hadis apa adanya. Memang betul Nabi mengatakan, nanti di akhirat aku akan bangga kalau yang terbanyak adalah umatku, kata Nabi. Tapi tentu banyak berkualitas. Bukan cuma menang banyak tapi hantu semua. Yang satu penjudi, yang satu pengedar narkoba, yang satu melarikan istri orang, tentu Nabi kecewa. Yang top, banyak, dan berkualitas. Terus hukum KB bagaimana Pak Ustadz? Para ulama terbagi dua. Pendapat ulama yang pertama, hukum KB haram. Ini yang termasuk yang agak ekstrim. Umat Islam yang wasaton akan mengatakan hukum KB, kalau tujuannya untuk menjaga jarak, boleh. Nantilah kalau anaknya sudah masuk kelas 2 SD baru bikin anak lagi. Boleh. Tapi kalau kata dia, sudah kita tidak usah punya anak, kita putus saja. Kupotong aja punya burung suamiku itu. Ini haram, tidak boleh. Menjaga jarak keturunan, ngatur tuh boleh. KB itu maksudnya mengatur. Yang haram memutus keturunan. Ini orang yang moderat berpikirnya. Saya kira demikian sekilas yang dapat saya sampaikan. Masih ada sekitar 10 menit kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.